Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hasan selaku pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan dan juga teman-teman saya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana. Saya akan sedikit mereview tentang salah satu materi filsafat ilmu pengetahuan yang saya ketahui, yaitu yang berjudul ikonolasme, humanisme, ateis, dan dualisme. Untuk yang pertama, yaitu berjudul ikonoclasme. Dulu, ikonolatisme adalah aliran keagamaan dalam Kristen yang menafikan pemujaan terhadap gambar atau bisa disebut dengan ikonolaters. Penganutnya disebut ikonolas, yang kemudian menjadi julukan bagi siapapun yang merusak dogma yang mapan. Di zaman Bizantium, mereka dikenal dengan sebutan ikonoduls atau ikonophils. Dari sekedar menghancurkan gambar keagamaan, ikonolasme berubah menjadi sikap menghancurkan sebuah tradisi. Ikon bukan lagi gambar tapi doktrin, tradisi, kepercayaan, atau prinsip sebuah kebenaran. Bagi Rudolf Panwitz, dalam The Crisis of European Culture, yang dihancurkan postmodernisme adalah sikap militeristik, elitis, dan nasionalistis. Menuju Kevin G. Van Hooser dalam The Cambridge Companion to Postmodern Theology, target penghancuran postmodernisme adalah bangunan, sistem konsep, rezim politik, dan juga teologi. Dan kini, ikonoclasme beralih fungsi menjadi menghancurkan logosentrisme atau cara berpikir barat modern, dogma dan doktrin keagamaan, kebenaran, nilai-nilai moralitas, tatanan sosial, bahkan makna-makna mapan dalam bahasa. Ikonoclase secara khusus berarti orang yang menyerang kepercayaan atau lembaga yang telah mapan. Jadi, apa yang sudah dikerjakan atau apa yang sedang dikerjakan orang postmodernis yang berwajah liberal itu adalah iconoclastic acts of destruction. Untuk yang kedua, ada humanisme. Ada apa dengan agama? Mengapa agama tidak jadi alat persahabatan? Sensus tahun 2001 di Inggris menunjukkan sedikitnya 15,5% penduduknya tidak beragama. Survei Kementerian Dalam Negeri Inggris tahun 2004 menyatakan 22% penduduknya tidak percaya tentang adanya agama. Survei yang lain menunjukkan 30-40% penduduk Inggris mengaku ateis dan agnostik. Dan 65%-nya pemuda. Polling Ipsos Mori bulan November 2006 membuktikan 36% penduduk Inggris menganut paham humanisme dalam sosial moralitas. Humanisme ternyata seumur dengan peradaban Barat. Istilah humanisme tercipta tahun 1808. Aslinya bahasa humanista yang berarti guru atau murid sastra klasik. Tapi cikal bakalnya dapat dilacak dari Yunani kuno, Romawi, dan Renaissance abad ke-14. Lucunya, paham yang mencibir agama itu datang dari dalam agama, yaitu Kardinal Pelagius 354-420 yang mulai berwacana bahwa manusia punya kapasitas untuk berkembang sendiri tanpa Tuhan. Namun, watak humanisme yang sejak awal telah menggugat agama itu akhirnya tidak dapat menutupi identitasnya lagi. Humanis adalah ateis. Faktanya semua aktivis humanis tidak sungkan lagi mengklaim bahwa dirinya itu ateis dan agnostik. Akhirnya manusia bukan makhluk Tuhan tapi hasil evolusi. Tidak ada kehidupan setelah mati. Prinsip seorang yang hidup humanis sangat simpel. Makan, minum, dan kawinlah sepuasmu karena memang mereka berpikir mungkin besok akan mati.
Lakukan apa saja asal kamu suka, seperti seks, lesbi, homo, kawin cerai, bunuh diri, aborsi, atau etanasia. Adalah hak asasi dan tidak ada yang berhak mencampuri urusannya. Untuk yang ketiga, ada ateis. Ateis yang agak akademis adalah yang kritis pada teologi Kristen dan institusi gereja. Giordano Bruno 1548-1600, tokoh rasionalis Itali. Pierre Calvin, pendeta Robinson, pengarang Honest to God. Paul Tillich, pengarang sistematik teologi. Schleiermacher 1768-1834, tokoh hermeneutika, adalah pengkritik teologi Kristen dan dianggap ateis. Ateis yang lebih canggih adalah yang berani menggugat Tuhan. Ingkar saja tidak cukup, jadi hero. Ingkar harus dibumbui caci maki, jadi blasphemy. Tuhan Yahudi dan Kristen adalah tiran, kata Hegel 1770-1831 dan Kant 1724-1804. Karena minta ketaatan penuh, Schopenhauer 1788-1860 mendahului Nietzsche menegaskan Tuhan tidak ada. Sesudah Nietzsche membunuh Tuhan, Rudolf Bultmann 1880-1960, penulis New Testament, adalah mitologi memastikan Tuhan dalam Bible telah mati. Kalau tidak sekarat, Tuhan bagi mereka adalah tirai jiwa, the stodgy old tyrant of the soul, bukan Tuhan agama, karena ia dianggap sudah tidak ada. Inilah Tuhan yang dibunuh Nietzsche itu. Mengapa orang Barat bangga akan bernafsu menjadi ateis? Michel Buckley menjawab dengan buku ilmiah pada 1987 yang ia beri judul At the Origins of Modern Atheism, asal-usul kekafiran modern. Dan untuk yang terakhir yaitu dualisme. Di dalam dualisme ini ada sebuah cerita yang mengisahkan tentang seorang pelacur. Dalam sebuah acara talk show di sebuah stasiun TV Inggris tahun 1990-an, ditampilkan isu pelacuran. Penulisnya pendidik, pastor, tokoh masyarakat, dan beberapa pelacur. Hampir semua menyoroti profesi seorang pelacur tersebut. Dengan nada yang sinis, pelacur adalah sampah masyarakat. Menurut mereka, pelacur adalah sampah masyarakat. Pelacur mesti dijauhkan dari anak-anak, dan mereka dianggap merusak adat kesopanan sosial dan seterusnya. Tapi yang menarik, saat giliran pelacur itu angkat bicara, dia berkata, "Saya memang pelacur dan saya melakukan ini karena saya janda. Saya menjalani profesi ini untuk menghidupi 3 orang anak saya. Karena kalian boleh saja mencemooh, tapi siapa yang peduli jika anak-anak saya kelaparan? Siapa? Ia berteriak lantang. Supaya kalian semua tahu, saya memang pelacur, tapi hati saya tetap suci." Tapi, apakah dualisme itu benar-benar realitas atau sekedar persepsi yang menyimpang? Sebab nilai-nilai monistis atau kesatuan dalam realitas juga ada dan real. Heraklitus dan Pythagoras, Parmenides mengkritik dualisme. Banyak itu pun berasal dari yang satu yang abadi, yang dianggap saling berlawanan itu sebenarnya membentuk kesatuan dan tidak dipisahkan. Jadi, ketika dia melakukan pekerjaan yang dalam agama pun itu sudah haram, itu pasti ya haram, tidak bisa ketika sesuatu yang haram itu dipaksa untuk dihalalkan. Karena ketika menjadi seorang pelacur itu menurut saya sendiri bukan sebuah pekerjaan, dan menjadi seorang pelacur itu memuaskan hawa nafsu orang lain. Dan menurut saya itu haram. Dan sesuatu yang haram itu ya akan tetap haram sampai kapanpun dan tidak bisa untuk dihalalkan.